Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Sebelum memulai kelas kali ini, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Oke nak, kali ini kita akan membahas mengenai teks tanggapan. Apa sih teks tanggapan itu nak? Teks tanggapan merupakan kegiatan memberi pendapat terhadap sesuatu. Nah, suatu itu bisa berupa peristiwa, fenomena, ucapan, perbuatan, atau karya sastra. Atau karya apapun itu. Bisa film, bisa musik, bisa novel, bisa apa saja, bisa lukisan, bisa semuanya. Nah, teks tanggapan adalah teks yang berupa tanggapan dalam bentuk pujian atau dukungan, hingga kritik dan penolakan terhadap suatu karya, hal atau peristiwa yang diberikan oleh penganggapnya sebagai bentuk apresiasi atau saran yang dapat membangun. Nah, teks tanggapan juga identik disandingkan dengan kata kritis. Kenapa? Karena pada bagian penilaian kita harus mampu berpikir kritis, kita harus mampu mengkritisi karya yang kita tanggapi atau objek yang kita tanggapi. Nah, berpikir kritis ini kadang mungkin terdengar seperti kita memberikan kritik yang keras atau tajam, tapi tidak selalu seperti itu. Maksudnya adalah kita harus memberikan pendapat dengan objektif dan dengan sebenar-benarnya. Berpikir kritis artinya kita harus mampu menguraikan asumsi-asumsi terhadap peristiwa atau hal yang ditanggapi dengan hati-hati dan bijaksana. Berpikir kritis artinya mampu menguraikan asumsi terhadap peristiwa, masalah, isu, dan situasi dengan hati-hati dan bijaksana. Semua aspek harus kita perhatikan dengan teliti dan harus dilihat sisi baik dan buruknya. Biasanya pemikiran seperti itu memang akan menghasilkan kritik tajam, namun pastinya akan mampu memberikan pembelajaran bagi yang kita berikan tanggapan. Fungsi tes tanggapan itu ada beberapa ya nak. Yang pertama, kita mengapresiasi suatu karya. Dengan kita mengapresiasi suatu karya dengan sedetail dan sejelas mungkin. Yang kedua, kita memberi kritik membangun yang dapat membantu suatu hal untuk diselesaikan atau menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, wahana atau sarana dari hal yang ditanggapi agar sesama penguji atau pengkritik dapat berdialog dengan lebih baik melalui konteks, deskripsi, dan penilaian yang diberikan oleh teks tanggapan. Kemudian memberikan saran terhadap suatu hal atau persoalan melalui cara yang sistematis, terarah, dan terbaik sehingga pujian atau kritikan tidak semu dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dalam memberikan tes kritik pun ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, syarat dari kita memberikan teks tanggapan adalah kita harus bersifat objektif. Objektif berarti menanggapi sesuatu sesuai dengan fakta dan kenyataan. Jadi kita nggak boleh membuat yang tidak ada atau mengada-ngada. Kita harus memberikan kritik itu benar-benar harus sesuai dengan kenyataannya yang ada. Harus dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan harus benar-benar sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, santun. Ingat untuk harus selalu bersifat santun. Mengkritik atau menanggapi bukan berarti kamu menjelek-jelekan atau boleh bersikap semena-mena terhadap karya orang lain, tapi kamu tetap harus bersikap santun dan bijaksana sehingga orang yang kita beri saran bisa menerima juga dengan lapang dada. Nah, ini ya, kalau kita buat diagramnya, tanggapan itu harus bersifat objektif, yaitu sesuai fakta dan kenyataan, serta harus bersifat santun, yaitu positif dan menggunakan cara dan bahasa yang baik. Oke, sampai sini materi kita ya nak. Terima kasih sudah mendengarkan. Silakan dikerjakan tugasnya. Kerjakan di buku tulis, kumpulkan tepat waktu. Ibu tutup pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.